Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat. Karena ngaji izinkan saya kalau duduk waktu kadang-kadang sih, kalau kadang-kadang tidak apa-apa ya. Kalau duduk gitu terus bimbingan nanti. Kemarin kita sudah masuk ke mode-mode pengetahuan di pengantar, mulai sumbernya, mulai alatnya, dan macam-macam. Malam ini skeptisisme dan seterusnya saya mulai minggu depan, tapi ada satu bagian kedua dari pengetahuan yang harus saya sampaikan juga, yaitu epistemologi, yang kemarin alat, sumber, dan macam-macam cuma dalam tradisi Islam. Karena bagaimanapun ini muslim semua kan? Ada yang non muslim? Boleh, tidak apa-apa. Biar ngerti gimana cara berpikirnya orang Islam. Jadi malam ini kita masuk ke, kalau kemarin kan umum sekali, beberapa di antaranya baunya sangat barat. Malam ini masuk ke Islam. Baru minggu depan dan seterusnya kita masuk ke tema-tema yang agak besar dalam tradisi epistemologi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu mungkin setiap kali pertemuan kita ambil 2 aja, karena kalau 1 terlalu sedikit. Kalau tak ambil lebih dari 2 mungkin kalian mabuk, susah. Jadi skeptisisme, relativisme kita minggu depan. Minggu depannya lagi common sense sama epistemologi sosial, karena ini agak dekat. Bayesian sama otoritarianisme, sebenarnya ini agak berlawanan, tapi justru karena berlawanan kita jadiin satu. Kalau otoritarian itu patuh mutlak, sementara Bayesian itu relatif. Dan yang terakhir yang harus sendirian karena kajiannya agak panjang adalah problem kebenaran. Nah, ini karena nanti mesti panjang kebenaran itu. Bahkan bisa 2, tapi kalau bisa 1, biar kita masuk nanti ke fase selanjutnya, latihan mikir dengan thinking skill logic. Oke. Kalau saya kasih judul Islam itu sebenarnya hampir semua agama-agama kitab yang punya kitab suci itu nalarnya mirip, tidak cuma di Islam. Cara berpikir agama-agama itu mungkin bagi yang ada mahasiswa perbandingan agama baik S1 atau S2 pasti paham bahwa fenomena atau fakta keagamaan yang kalian temukan dalam Islam itu sebenarnya kemungkinan besar ada juga dalam agama lain. Aliran-aliran, sengketa, konflik, beda pendapat itu ada terus, di mana-mana ada, di setiap agama ada, tidak cuma di Islam. Maka kalian jangan terlalu pesimis kalau lihat Islam ini kok kelihatannya banyak sekte, banyak aliran, masing-masing mengklaim benar. Tidak cuma Islam sebenarnya, hanya saja yang mengemukan memang orang Islam dalam sejarah. Islam itu mengemukan, apalagi hari ini. Sekarang kita menunggu sedang menggerebekkan teroris di Bandung gitu kan, yang nggak bisa ditangkap-tangkap. Tidak apa-apa. Oke. Sekarang kita lihat terorisme itu sebenarnya salah satu mode berpikir, mode pengetahuan dalam Islam. Diakui atau tidak, kalian boleh mengkritik, tapi itu sebuah mode. Sejak awal sejarah Islam pola seperti itu ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Islam itu khas, unik. Ini saya ambil. Kalau kemarin kan di Barat nggak pernah bahas ini. Orang Barat itu dianggapnya tahu itu mesti benar dengan level yang sama. Kalau saya tahu sesuatu itu berarti apakah itu secara empiris atau secara rasional itu berarti sudah pas.
Tapi kalau dalam Islam dia punya keunikan. Dia tahu itu ada hierarkinya. Ini khas. Teori ini saya ambil dari Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar itu salah satu tokoh Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah cabang intelektual. Mu'tazilah itu punya cabang dua dalam sejarah. Ada Mu'tazilah yang cabang politik dan Mu'tazilah yang cabang intelektual. Yang cabang politik ini habis dia ketika melakukan Mihna. Cuma cabang intelektual ini berkembang pesat sekali, luar biasa. Jatuhnya dunia Sunni di Baghdad, cabang intelektualnya Mu'tazilah ini diwarisi oleh orang dari tradisi Persia, orang-orang Syiah. Dan Syiah kemudian berkembang secara luar biasa dalam aspek intelektual sampai hari ini. Kalau kamu tandingkan Sunni sama Syiah itu kalah kamu secara intelektual, maka kamu kalah. Kalau dengar uriannya Pak Sofan kan kamu cuma melongo, karena kamu tidak kalah secara intelektual. Kamu agak malas. Orang Sunni itu agak malas karena teologinya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu agak pasif. Asy'ariyah itu agak bulat, ujungnya Jabariyah. Jadi Allah alam bisawab. Jadi bagi orang Asy'ariyah apa-apa ya suka-suka Allah. Kalau Allah mau apa ya jadi gitu. Kalau ingin kaya ya nanti kita kaya. Kalau Allah menakdirkan kaya itu Asy'ariyah. Jadi kita agak pasif. Oke, jadi katanya Abdul Jabbar tahu itu ada hierarkinya. Ada hierarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Pokoknya ngawur, pokoknya ngakunya wis ngerti tapi mungkin keliru apa benar dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Nggak ngerti apa-apa tapi komentar. Itu sebenarnya level jahil. Maka orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah. Tidak identik jahiliyah zaman itu tuh nggak punya peradaban, nggak punya ilmu. Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter. Tapi Nabi menyebutnya jahiliyah. Jadi tidak paham hakikat yang dia ketahui. Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah. Tapi kalau ditanya Allah itu apa? Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi kita nyembah Tuhan kecil dirasakan Tuhan besar. Apa-apa itu jahil. Jadi kayak kamu jangan mendewakan uang. Uang itu cuma perantara untuk sampai ke Allah. Jadi asal ini Tuhan kecil untuk sampai ke Tuhan besar apa ya? Hati-hati. Jadi itu kelompok jahiliyah. Ya bahasa dasarnya sebenarnya dia nggak tahu. Kalau bahasanya Ghazali, jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. So, orang yang di level paling gawat. Ya, kalau orang tidak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman. Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya, dia tidak akan. Tapi kalau tidak tahu tapi merasa tahu, itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati dengan orang-orang kayak gini. Maka kalau lihat TV, diidentifikasi dulu orangnya. Ini orang ini ngerti benar atau enggak. Jangan-jangan dia nggak ahlinya ngomong dan kamu anggap tahu padahal apa yang ngerti. Kayak tahu-tahu aja gitu. Oke. Kayak kemarin waktu pengacaranya yang subur gitu, waktu diwawancara tentang MUI itu kok berani-beraninya fatwa bahwa nikah itu hanya 4. Islam itu kan tidak mengikat. Saya kalau ada orang nggak ngerti Islam ya jangan ngomong Islam gitu. Mau tak ngerti kok ngomong Islam itu tidak mengikat. Maksudnya mungkin kalau bisa nikah sebanyak-banyaknya mungkin gitu. Berani-beraninya MUI membatasi 4 padahal selama ini nggak ada fatwa kayak gitu. Sekarang baru ada yang subur difatwakan nikah harus 4. Ya, si waras ngalah. Ya, jadi kalau orang jahil itu lebih susah dihadapi. Nah, itu step pertama dari pengetahuan. Ini level paling rendah. Yang kedua taklid. Taklid ini orangnya sudah naik kelas sedikit. Taklid itu orang tidak tahu tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu. Maka sebagai jalan keluar dia ikut orang lain yang dia anggap tahu. Itu taklid namanya. Saya nggak ngerti
fikih, tidak ngerti hukum Islam, wong ilmu filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu level itu termasuk golongan tahu, level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang nggak bisa loh ngawur. Yang nggak boleh dalam agama itu taklid buta. Taklid buta itu taklid kamu nggak ngerti apa yang kamu taklidi atau siapa yang kamu taklidi. Tapi taklid itu natural. Setiap orang butuh level taklid tertentu. Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklid sama dokternya. Dokternya ngasih resep apa kan kamu ya wis manut. Kamu kan enggak ngeyel apa dalilnya, apa dasarnya dokter ngasih. Itu kan kamu enggak pernah ngajak diskusi. Terus pokoknya dikai resep ya. Itu taklid namanya. Dalam banyak hal taklid. Sains itu berkembang juga karena taklid. Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya. Maka dalam kamu nulis skripsi, atau tesis, atau disertasi, itu kan pasti ada bagian namanya tinjauan pustaka, survei, penelitian sebelumnya. Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya kamu percayai dan kamu kembangkan. Itu sebenarnya nama lain dari taklid. Kamu kan tidak meneliti ulang, benar nggak sih dia ngomong gitu kan? Nggak, mesti mengembangkan. Itu sampai level tertentu sebenarnya namanya taklid. Agama juga gitu kan, dalam banyak hal kita taklid dan itu wajar dan manusiawi. Orang yang anti taklid sekalipun sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada bagian-bagian tertentu dalam keberagamaannya yang dia taklid. Ikut saja sama kiainya, sama ideologinya, sama doktrinnya dia percaya. Itu level tahu yang kedua. Nah, di atasnya taklid ada lagi dzon. Jadi dzon itu sebenarnya belum nyampe ilmu, baru nyampe prasangka. Jadi kalau dalam sebagian, kalau bahasa Quran inna ba'dzoni ismun, sebagian yang dzon itu keliru, dosa. Tapi ini lebih tinggi dari taklid. Di level pengetahuan agama, dzon bisa kamu sambungkan antara lain dengan namanya itiba. Itiba itu taklid sebenarnya cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar. Jadi dzon itu ada sesuatu yang kamu anggap benar. Ini mungkin kayak gini, ini mungkin kayak gitu. Itu dzon namanya. Jadi kamu belum dapat data yang valid dan akurat. Misalnya manfaatnya ngaji filsafat. Setelah ngaji filsafat, menurut saya akan bisa jadi orang yang kritis. Ini kan tahu ini, cuma tahu yang levelnya enggak. Kenapa? Enggak mesti. Kamu enggak berani mesti kok gitu. Kamu mesti tidak tahu ya, tapi kelihatannya ke situ. Nah, itu namanya dzon. Belum ilm, itu belum makrifah. Jadi itu baru namanya dzon. Kalau kita sering dengerin musik, maka jiwa kita akan lembut. Nah, itu susah dibuktikan secara faktual, secara nyata, tapi itu namanya dzon. Baru kalau kamu sudah ngalami langsung, terjun langsung, itu levelnya sudah di atasnya dzon. Jadi inna ba'dzoni ismun karena ya isinya dzon itu kadang-kadang kalau dalam bahasa infotainment itu sering-sering isinya gosip. Jadi gosip itu kan isinya dzon. Jadi kira-kira wah ini Ahmad Fatona ini ngasih mobil, mesti maksud cuma dikasih mobil aja, nggak mungkin kan? Paling ini sudah diajak ngapa-ngapain kan? Itu kamu nggak punya data tentang itu loh, tapi kamu berani bilang gitu. Itu namanya level pengetahuan, level dzon. Kamu nggak boleh dengan paham dzon ini terus. Kalau dzon ini kamu sudah luaskan, kalau dzon ini tentang orang, itu namanya ghibah, ngomong sulit. Maka hati-hati dengan dzon. Baik yang ngomong maupun yang mendengarkan, itu nanti ada konsekuensinya. Jadi meskipun kamu tidak suka sama Ahmad Fatona, tidak harus banyak-banyak dzon sama Ahmad Fatona. Kabar terakhir, ada lagi 2 orang artis perempuan yang pernah dikasih oleh Ahmad Fatona.
Salah satunya, kan ini wasif namanya. Itu suara itu Pak. Ini masih dan ya, tak kasih tahu barusan ada info tayangan di TV itu. Artis yang tiap hari kamu lihat di TV, ternyata dia tersangkut juga dengan Ahmad Fatona selain Ayu Azhari. Siapa dia? Saya nggak mau dong. Tapi nggak enak ya, kamu gatel kalau orang sudah nyampe situ itu telingamu sudah malah gak sidik. Kalau gitu nggak usah ngomong. Oke, tapi itu level belum sampai makrifat. Baru level terakhir, level ilm. Ini agak unik. Ilm itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan, belum sains. Kalau di barat sains itu ilmu, di Indonesia ilmu sains, tapi kalau di Arab ilmu itu baru nyampe makrifat, pengetahuan. Ciri paling gampang dari ilmu dua. Jadi tadi kalian punya zon itu sudah jadi makrifat, jadi ilmu apa belum? Cirinya dua. Yang pertama ada bukti objektifnya, jelas. Itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar alama huwa bihi. Kalau bahasa kemarin namanya korespondensi, kesesuaian antara proposisi, antara pernyataan, antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya. Kalau sudah tegas kenyataannya, maka itu sudah ilmu, sudah jelas. Ciri yang kedua, selain harus ada aspek korespondensinya, harus ada aspek kedua, sukunun nafs. Sukunun nafs itu adalah tenangnya jiwa. Ini kriteria subjektif. Jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi pengetahuanku ini masih zon atau sudah ilm, itu adalah sukunun nafs. Ini unik. Sukunun nafas itu berarti kalian tidak menuntut lagi, jiwamu sudah puas. Kalau tadi misalnya tentang Ahmad Fatona yang ngasih mobil sama model, kan misalnya kamu ini mesti nggak dikasih mobil aja ini. Ngapain orang tiba-tiba dikasih mobil? Mesti ada apa-apanya. Jangan-jangan. Nah, ini kan kamu masih tanya-tanya terus, masih jangan-jangan, masih mungkin, masih kira-kira. Jiwamu kan masih belum tenang, masih mengejar data, masih kamu cari-cari. Kabar terbaru ada fotonya Ariel sama model, siapa namanya? Kamu yang suka gosip? Ada foto berdua di atas kasur, jejer, kemudian difoto. Ah, kamu kan mesti punya zon. Ah, masa bisa tiba-tiba foto berdua di atas kasur? Pasti ini sebelum atau sesudah. Mungkin kamu pikiranmu kan gitu. Itu zon. Jadi kamu belum punya bukti objektif, belum punya korespondensi, belum alama wabi. Jadi anggapannya yang macam-macam itu zon. Jiwamu belum tenang, kamu masih ngejar-ngejar videonya mana ini. Ya kan? Kamu masih nyari-nyari data, mesti gak percaya. Masa cuma foto, harus ada buktinya. Ada linknya. Iya, kamu tinggal cari linknya. Baru kalau sudah dapat videonya, jiwamu mesti tenang. Iya, kamu sudah gak nyari-nyari lagi. Itu sudah berarti kamu sudah makrifat, sudah di situ. Levelnya sudah tinggi, kamu tidak lagi belum, sudah ada buktinya. Sudah makrifat, sudah. Ya, jadi itu level paling tinggi pengetahuan. Jadi tahu itu. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi ini sudah makrifat atau belum, itu yang pertama ada bukti objektifnya enggak. Yang kedua jiwamu sudah puas, sudah tenang enggak. Kalau masih tanya-tanya biasanya enggak. Kalau masih ya kemungkinan sih ya nggak tahu ya, kelihatannya begitu. Ramalan saya begitu. Sekali kalimat itu menunjukkan bahwa jiwamu belum tenang, masih belum sukunun nafis, dan pasti belum makrifat. Jadi ada level jahil ketika kamu tidak tahu, ada level takrib ketika kamu ikut saja, ada level zon ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak, dan ada level ma'rifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif, dan jiwamu sudah tenang. Jadi dalam Islam begitu juga.
Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, keislamanmu itu ada di level jahil, ataukah di level taklid, ataukah di level bom, ataukah di level ilm. Kamu sendiri yang bisa mendeteksi. Kalau level jahil itu berarti kalian melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu yang kalian tidak paham. Kenapa kamu percaya, apa dasarnya kamu percaya. Itu berarti masih jahil. Kalau kalian percaya dan melakukan itu karena ikut sesuatu atau ikut seseorang, mungkin ikut sesuatu bisa organisasimu, bisa ideologimu, atau ikut seseorang, mungkin kiaimu, ustadzmu, itu namanya taklid. Kalau kalian percaya dan melakukan sesuatu itu sudah berpikir sendiri, cuma tidak punya dasar yang kuat, tidak punya bukti konkret, tidak punya, ya tidak ada syukurun nafas, masih mendepak-depak, mengira-ngira, itu masih enggak. Baru yang terakhir, kalau sudah punya bukti kuat, bukti yang objektif, dan jiwa kalian tenang, itu sudah jadi makrifat. Antara dzon dan makrifat itu kadang-kadang tipis jaraknya, hati-hati. Orang nggak ngerti, kemudian menebak-nebak, Allah itu mesti lebih suka yang kayak gini, nggak mungkin dia suka yang kayak gitu. Sebelum kalian punya dalil yang objektif, itu namanya masih dzon. Sebelum punya bukti, masih namanya dzon. Kalian masih nebak-nebak, kadang-kadang bisa keliru, nggak selalu benar. Ya kayak kalian misalnya apa ya yang nebak-nebak itu, pokoknya apa, ujian itu kalau nyontek itu boleh Pak. Dalilnya ya karena saya pikir-pikir Pak, kalau saya ujian itu tidak nyontek, hasilnya mesti jelek Pak. Kalau hasilnya jelek, nggak lulus Pak. Kalau nggak lulus, kasihan orang tua Pak, membiayai lama Pak. Jadi dalam rangka birrul walidain Pak, nyontek itu ini Pak Nova, itu kamu nggak punya bukti objektif, nggak punya bukti konkret, tidak syukurun nafas. Kok banyak anak-anak, saya kemarin ceritakan, kok banyak anak-anak yang tanya pacaran itu boleh nggak secara Islam? Berarti apa? Dia belum, itu dia, kok dia pacaran sebenarnya masih berani, dia masih ragu-ragu, belum makrifat bahwa pacaran itu boleh. Buktinya apa? Dia tanya. Ketika dia tanya berarti apa? Jiwanya belum tenang, belum syukurun nafas. Nah, maka mantapkanlah hatimu biar syukurun nafas, cari dasar yang kuat, cari dalil yang kuat. Entah kalian mau ingin, kalau memang merasa boleh, ya cari dalil bahwa pacaran itu boleh. Ya, yo biasanya kan kamu pakai dalil itu kan, pacaran aku bahwa kebailah kita alaku. Ada dalilnya Pak, kita alaku. Padahal itu dalil manipulatif gitu. Kamu pakai itu.